ke-12. Tapi saya tidak bisa habiskan hari ini karena saya bilang cukup panjang, cukup kompleks. Jadi mungkin saya juga akan lanjutkan untuk minggu yang akan datang. Tapi hari ini kita paling tidak kita bisa merasakan berkatnya yang luar biasa di dalam Kemah Suci session yang ke-12. Ya. Dan di dalam session yang 12 ini kita akan membahas mengenai rumah kita yang akan datang. Ya. Nah, seperti biasa, kita harus memahami bahwa untuk memahami Daftar Elohim ini kita perlu yang namanya kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Karena ini merupakan kunci yang harus kita betul-betul pahami. Excuse me. Di dalam pola akar Ibrani yang benar ini kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu sedikit. Bahkan acak-acakan, amburadul, potong kanan, potong kiri, akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya. Di dalam kebenaran pola Ibrani, kita juga harus mengenal 22 huruf Ibrani. Ya, 22 huruf Ibrani. Dan jangan pernah lupa juga ya, sebentar ya. Maaf Pak Roy, Ya, mungkin teman-teman yang mic-nya masih on supaya off karena kadang suara Bapak hilang. iya, iya. Teman-teman off semua. Kita akan membahas. Ya, tolong di off. Saya punya saluran hari ini kurang terlalu bagus karena mungkin cuaca ya. Tolong semua bisa di mute ya. Tolong di mute semua. Dan lagi nggak tahu kenapa laptop saya agak slow hari ini. Iya. Tolong diinformasikan kalau sampai nggak dengar suaranya, jadi saya harus ulangi supaya saudara bisa mendapatkan kebenaran Daftar Elohim ini dengan baik dan benar. Jadi kita harus kenal mengenai 22 huruf Ibrani dari Aleph sampai Taf ya. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini juga ada piktografi, yaitu huruf yang bergambar. Dan Bapak Yahweh juga menggunakan hal ini untuk berbicara di tengah-tengah kita semua. Serta angka gematria yang merupakan angka kepastian. Yang merupakan angka kepastian yang Bapak Yahweh berikan. Karena ini ajaib sekali. Dengan angka gematria maka kita bisa melihat pola ketepatan yang Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam zaman akhir yang ajaib ini, untuk mempersiapkan saudara menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach akan masuk dalam rapture, sehingga kita boleh berjaga-jaga. Dan ini merupakan satu kesatuan, ya, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain kebenaran-kebenaran ini. Jangan lupa bahwa prinsip nubuat adalah pola. Ini sangat penting. Berulang-ulang kali saya sudah katakan, saudara harus memahami bahwa prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Ya. Dan juga saudara jangan lupa mengenai satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, Zion. Ya. Ini sangat penting sekali untuk dapat melihat di mana posisi kita sekarang dan kedepannya kita akan mengalami apa. Ya, karena Bapak Yahweh menggunakan pola di dalam berhubungan dengan dunia kita sekarang ini. Ya, dan Bapak Yahweh bekerja melalui pola itu, dan polanya tetap. Ya, polanya tetap. Dari situlah kita dapat dipersiapkan dengan luar biasa menjelang rapture yang sudah semakin lama semakin dekat. Ya, saya akan berikan mengenai bagian kemah suci terlebih dahulu supaya betul-betul saudara paling tidak sebelumnya mungkin saudara tidak pernah mendapatkan mengenai pengajaran kemah suci, dan hari ini saudara bisa mendapatkan apa itu kemah suci. Kemah suci ini adalah tempat kediaman di mana Bapak Yahweh akan berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu prinsip utama. Ya, prinsip utamanya adalah Bapak Yahweh mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan ini merupakan sangat penting. Mengapa? Kalau sampai Bapak Yahweh tidak tinggal di tengah-tengah umatnya, maka bumi ini akan hancur. Hancur. Mengapa? Karena bumi sudah jatuh dalam dosa. Ya, dosa itu dibawa masuk oleh Adam dan Hawa, dan setan
mengambil control sistem dunia ini. Ya, kalau sampai Bapak Yahweh tidak tinggal di dalam kehidupan daripada umatnya, maka tidak akan ada satupun yang bisa bertahan di dalam peperangan alam spiritual ini. Karena itu Bapak Yahweh mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah, polanya itu Bapak Yahweh berikan terlebih dahulu, ya, mulai dari imam-imam Lewi, dari suku Lewi, kemudian dibentuklah imam-imam keimaman Lewi, dan kemudian dibentuklah dibangunlah kemah suci, ya. Dan ini sebetulnya untuk kita mengambil makna rohaninya, ya, makna rohaninya yang betul-betul luar biasa. Ini adalah pictures atau foto, ya, gambar. Tapi hari ini saudara dan saya itu sudah mengalami realitanya. Ini, ya, jadi kita harus paham. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam foto, tetapi kita hidup di dalam realita yang sesungguhnya. Nah, sebelum mencapai realita yang sesungguhnya, maka Bapak Yahweh menggunakan gambaran-gambaran, pictures, lambang-lambang. Ya, nah kita bisa belajar dari lambang-lambang ini, ya. Tapi kita tidak boleh kembali, ya, untuk melakukan apa yang di dalam gambar itu. Ya, kalau kembali berarti saudara menghina karya Yesua, ya. Mengapa? Ya jelas karena kalau kita kembali menyembelih domba, nah sedangkan darah domba tidak bisa menghapus dosa, hanya menutup. Sedangkan kita sekarang darah domba anak domba yaitu Yeshua HaMashiach sudah menghapus, ya, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kita nggak bisa kembali. Ya, kita bisa mempelajarinya, boleh, ya, akan tetapi untuk kembali tidak boleh. Ya, itu harus kita pegang. Nah, kemah suci ini terdiri dari dua bagian luar dan bagian dalam. Bagian pelataran dan bagian yang ada di tudung itu adalah kemah pertemuan. Pelataran itu yang ada di luar, ya. Disinilah domba-domba, lembu, kambing, burung merpati itu disembelih. Ya, ini pelataran. Kemudian yang di daerah tudung itu adalah namanya kemah pertemuan. Ya, tabernakel. Ya, jadi tabernakel itu adalah kemah pertemuan. Kenapa disebut kemah pertemuan? Karena disitulah Bapak Yahweh bertemu dengan manusia. Itulah alasannya menggunakan kata kemah pertemuan. Ya, jadi sudah paham. Jadi bertemu. Nah, di dalam kemah pertemuan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, kita lihat bagiannya terlebih dahulu, ya. Pelataran yang kita sudah lihat gambarnya di atas tadi, itu bagian luar setelah masuk di dalam pintu. Ingat, pintunya cuma satu. Ya, sorry, saya agak suara saya serak hari ini. Pelataran, untuk masuk dalam pelataran itu hanya satu pintu. Nah, kemah suci ini berbicara mengenai kerajaan Shamayim. Ya, untuk masuk di dalam Shamayim, proses keselamatan dalam Shamayim itu hanya melalui satu pintu, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena itu Yeshua berkata, "Akulah pintu." Ya, kalau ada yang mau masuk tanpa melalui pintu, itu namanya maling, ya. Nah, maling itu pasti dapat hukuman. Ya, hukumannya di mana? Di lautan api. Jadi harus masuk melalui pintu. Tidak mungkin maling akan diterima, ya. Jadi harus melalui Yeshua HaMashiach. Mau masuk Shamayim tidak mengakui Yeshua HaMashiach, ya, itu sama saja dengan yang namanya bunuh diri. Mengapa? Karena pasti akan ditolak. Menolak Yeshua tidak mungkin masuk Shamayim. Ya, ingat, menolak Yeshua tidak mungkin masuk Shamayim. Ini jelas. Ingat ya, Yeshua bukan Yesus. Saudara sudah betul-betul mahir, saudara sudah expert, sudah paham beda antara Yeshua dan Yesus. Ya. Saya harus betul-betul paham. Hanya Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Karena Yod Shin Waw Ayin, Yeshua itu adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Jadi masuk pintu. Kemudian setelah masuk pintu, di sana ada mezbah korban bakaran. Saudara mempelajari kemah suci ini, bagi yang belum mempelajarinya, yang di luar sana yang mendengar sekarang, saudara harus mempelajari dari session yang pertama. Kita sudah di session ke-12. Ya, jadi saudara harus kembali dulu satu persatu, ya.
Dari session pertama, 2, 3, 4, dan terus. Nanti saudara akan terbangun pikiran saudara sesuai dengan daftar Elohim. Jangan lompat-lompat, saudara. Wah, saya suka yang nomor 11, saya suka nomor 7, lompat-lompat gitu ya, kayak walang kadung. Ya, lompat sana, lompat sini, nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, jadi harus ditata. Hidup ini kan harus ditata. Ya, jadi coba saudara menatanya dengan session yang pertama sampai session 12 ini, ya, dan seterusnya. Ini masih mungkin ada beberapa session ke depan mengenai tabut perjanjian ini. Ya, jadi harus ditata. Jadi saudara jangan lompat-lompat kayak kodok gitu ya. Lompat sana, lompat sini, pasti nggak dapat apa-apa. Bingung sendiri, akhirnya males dengerin. Nah, tapi kalau saudara menata dengan baik, maka saudara akan melihat keindahan yang luar biasa. Nah, saya lanjutkan. Setelah dari mezbah korban bakaran, kita ketemu dengan benda kedua, yaitu bejana pembasuhan. Ya, ini bejana pembasuhan. Dua-duanya terbuat dari tembaga. Dan setelah itu kita harus masuk ke dalam kemah pertemuan. Nah, di dalam kemah pertemuan ada 3 benda. Kemah pertemuan ini dibagi menjadi 2 ruangan, yaitu yang pertama adalah ruang kudus atau ruang suci, dan di dalamnya ada 3 benda. Yaitu yang pertama adalah menorah, ya. Kemudian yang kedua adalah meja roti sajian, yang ketiga adalah mezbah dupa, dan di ruangan yang terakhir, yang paling dalam, itu adalah ruang maha kudus. Ruang kudus, ruang suci. Dan di sini hanya ada 1 benda, yaitu tabut perjanjian. Nah, kita sudah bahas ini semua. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tabut perjanjian. Ya, jadi materi kita hari ini adalah mengenai kemah suci, session yang ke-12, rahasia rumah masa depan. Ya, mengapa saya bilang rahasia? Ingat, Yeshua berkata, kepadamu diberikan rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada yang lain tidak. Untuk yang lain yang di luar akan diberi bagian, yaitu perumpamaan, parables. Ya, perumpamaan. Yeshua hanya berbicara sebagai perumpamaan. Karena itu banyak, kalau saudara lihat di luar sana, pembicara-pembicara itu ngawur. Ya, arahnya itu ngawur kanan, ngawur kiri, ya, bulet, enggak karu-karuan. Karena apa? Ya, karena mereka tidak mau tunduk kepada pola yang benar. Ya, mereka tidak mau merendahkan hati, mereka maunya seenaknya sendiri, mereka potong-potong ayat, ya, akhirnya mereka membangun opini sendiri. Ya, dan itu di luar konteks daripada pola yang telah ditetapkan sama Bapak Yahweh. Nah, apa yang kita pelajari di sini adalah sebuah pattern pola yang sudah betul-betul solid. Karena apa? Karena yang pertama adalah ayat-ayat itu integrated satu sama lain. Itu yang saya atas anugerah Bapak Yahweh, saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan itu buat saudara. Ya, jadi sudah integrated. Kemudian yang kedua adalah punya pattern, punya arah yang betul-betul sudah betul-betul solid dan didukung dengan ayat-ayat yang integrated satu sama lain. Jadi saya tidak potong ayat, saudara. Ya, yang saya berikan adalah saya hanya dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim untuk mengkoneksikan antara ayat-ayat yang tersebar di mulai dari Bereshit, Kejadian, sampai di Kilyahna atau Wahyu. Ya, jadi rahasia ini hanya diberikan kepada orang dalam. Ya, orang luar yang keras hati tidak akan pernah diberikan. Ya, selama orang itu mengeraskan hati, dia tidak akan diberi apa-apa. Ya, tapi kalau dia mau berubah, mau rendah hati, mau tunduk, ya, maka dia akan diberi. Ya, nah, jadi ini luar biasanya kalau saudara bisa melihat hal ini. Ini sangat betul-betul sangat ajaib. Ya. Sehingga saudara bisa memahami. Kalau saya bisa merasakan different, ya, mungkin saudara berpikir demikian. Ya, mengapa kok saya bisa merasakan different, ya, dengan orang lain? Karena saudara diberi kesempatan untuk dapat memahami. Nah, diberi kesempatan dapat memahami ini merupakan satu langkah awal supaya saudara menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Ya. Karena apa? 5 anak darah yang bodoh, mereka juga
teledor ya dengan minyaknya. Ya, karena itu mereka ketinggalan. Nah, karena saudara bisa melihat, maka saudara akan dapat berkatnya. Kita akan buka di satu ayat terlebih dahulu ya, tidak saya catat di depan, yaitu di dalam 2 Raja-Raja. Ya, 2 Raja-Raja. Fatsal yang ke-9. Ya, minta tolong Brother Henok bisa membuka ya di ILT ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Ya. Dan aku telah menyerahkan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam. 2 Raja-Raja. Oh, oke. 2 Raja. Ayat 9, 2 Raja-Raja, pasal 2. Maka terjadilah ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat aku lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Dan Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 10. Dan Elia berkata, engkau telah meminta sesuatu yang sulit. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah itu bagimu. Dan jika tidak, itu tidak akan terjadi. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat di sini ada satu perjalanan di mana Elia itu akan diangkat oleh Bapak Yahweh ke Shamayim melalui rapture. Dan saat itu dia ditemani oleh Elisa. Ya, saat itu Elia bertanya kepada Elisa, kamu minta apa? Karena selama ini dia menjadi tangan kanannya, dia menjadi hambanya yang senantiasa dengan setia mengikuti. Dan Elia minta tidak macam-macam. Lihat satu hal yang dia lihat selama dia mengikuti perjalanan. Elisa minta sesuatu yang dia lihat di dalam perjalanannya mengikuti Elia. Yaitu dia minta 2 bagian dari pengurapan Elia. Dan Elia bilang, permintaanmu itu sulit. Ya, nggak gampang. Tapi ada caranya. Kalau kamu bisa melihat, kamu akan dapat. Nah, kalimat ini yang saya akan berikan kepada saudara. Kalau saudara bisa melihat planning rapture, ya, untuk saudara di zaman akhir ini, ya, kalau saudara bisa melihat, saudara meresponi dengan benar, saudara akan dapat. Ini anugerah yang luar biasa. Saya bisa lihat di sini. Ada banyak yang tidak bisa lihat. Ada banyak pengajaran di sana yang bingung mengenai rapture. Nggak percaya rapture-nya terjadinya entah kapan, ya bingung. Tapi saudara bisa mendapatkan dengan jelas sekali. Bahkan kebingungan di orang luar itu mereka berpikir bahwa karena waktunya tidak ada satupun yang tahu. Bolak-balik dibujui setan dengan ayat itu. Bolak-balik. Ya. Banyak yang di sana. Jutaan, bahkan milianan, bahkan tidak tahu berapa yang tertipu di luar sana. Gara-gara satu ayat itu. Karena setan pakai ayat itu. Tapi kalau saudara bisa melihat apa yang menjadi pola yang telah Bapak Yahweh tetapkan, berarti saudara akan mendapatkan kesempatan untuk dapat masuk di dalam rapture yang luar biasa ini. Mengapa? Karena saudara bisa melihat, asal saudara fokus. Dikatakan di sini kepada Elia ngomong sama Elisa, kalau kamu bisa melihat aku terangkat, kamu dapat. Saya bisa lihat di situ. Jadi fokus Elisa itu nggak boleh meleng. Tahu ya meleng ya? Meleng itu apa bahasa Indonesia ya? Nggak boleh. Lengah. Nggak boleh terarah ke pandangan. Lengah. Lenger, Pak. Lenger. Ya, lengah. Ya, tidak boleh lengah. Lenger. Ya, Alil. Kita mute semua terlebih dahulu. Ya, asal saudara tidak lengah. Ini dia. Betapa pentingnya tidak boleh lengah dalam masa-masa ini. Maka saudara akan masuk di dalam golongan 5 anak darah yang bijaksana dan masuk di dalam pesta kawin anak domba. Jangan lengah. Ya. Jangan lengah. Ini penting sekali. Oke. Nah, penyingkapan David Elohim di tahun bukan 23 ya. Tak betulin dulu. 2024 kita sudah masuk.
Ya, 2024. Kita sudah masuk di 2024. Ya, kita bisa melihat semua hal, mulai dari alam sebelum Syamayim itu dibentuk, sampai Syamayim dibentuk, sampai kejatuhan manusia, sampai hari ini 2024, ya, sampai nanti kiamat, pengadilan tahta putih, ya, lautan api, bahkan kerajaan Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itu kita bisa dapat semua, saudara. Ya, kita bisa dapat semua. Inilah yang Bapak Yahweh persiapkan buat saudara dan saya. Keindahan yang super dahsyat. Ya, sangat-sangat dahsyat. Pengertian ini lengkap, saudara. Ya, jadi dengan kelengkapan pengenalan akan Davar Elohim ini, maka kita bisa melihat secara detail. Nah, kalau sampai orang-orang di luar sana mereka mengatakan tidak ada satu hari, tidak ada satu hari yang tahu mengenai rapture, ya, mengenai kedatangan Yeshua yang kedua, ya mereka dibohongi. Karena sudah dapat lengkap kok. Bapak Yahweh sudah memberikan lengkap, sangat detail, sangat lengkap, ya. Dan Bapak Yahweh bekerja di dalam pola. Jadi jelas sekali, sangat jelas sekali. Ya, jadi jangan sampai kita masuk di dalam golongan yang hanya diberi sebagai perumpamaan saja. Tapi kita harus masuk lebih dalam, yaitu kita diberi rahasia kerajaan Elohim. Ya, jadi saudara harus mengejar di sana. Nah, kita akan masuk di dalam rumah masa depan kita, yaitu dari sudut yang kita lihat, yaitu adalah the Ark of Covenant, yaitu tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian adalah benda yang paling keramat dan berharga, saudara. Saking keramatnya dan berharganya, maka Bapak Yahweh sendiri turun tangan untuk menyimpannya dengan luar biasa. Nah, kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu, ya, yaitu di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 nanti sampai selesainya. Ya, silakan Brother Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, stop 10. dulu sampai di situ. Saya akan jelaskan ayat ini sebentar. Ingat ya, saya katakan di atas tadi bahwa isi hati Bapak Yahweh itu adalah menyelamatkan manusia. Karena itu dia harus tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saya bisa lihat di sini. Ya, jadi inilah isi hati Bapak Yahweh itu mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan itu sudah dibuktikan sekarang. Yaitu bahwa ruah Yahweh Elohim itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dwelling. Ya, tinggal dwelling itu berarti dia mendapat tempat di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak sendiri. Inilah yang menjadi isi hati daripada Bapak Yahweh. Mengapa? Karena Bapak Yahweh ingin kita hidup sampai masuk kembali ke dalam Syamayim. Ya, ke dalam tempat di mana Yeshua berada. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Silakan Enoch, lanjutkan. 10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. 12. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. 13. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. 14. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. 15. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Ya, silakan.
Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 19. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. 20. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ini adalah ayat-ayat di mana kita bisa melihat tabut itu dibentuk. Tabut itu dibuat. Ingat, semua perkakas, semua peralatan, semua desain kemah suci itu adalah contoh dari Syamayim. Ya, contoh dari Syamayim. Dan ini powerful sekali, saudara. Saudara sudah belajar dari dari session yang pertama sampai session yang ke-11, saudara bisa melihat keajaiban-keajaibannya. Ya, inilah Syamayim yang ada di atas bumi. Ya, inilah perwakilan Syamayim. Luar biasa, saudara. Ya, karena itulah sebetulnya ini betul-betul berharga sekali pengertian-pengertian ini. Ya, dan Bapak Yahweh memberikan itu secara detail. Nah, kita akan masuk mengenai tabut perjanjian ya. Kita masuk dalam tabut perjanjian. Nanti kita akan lihat di session yang berikutnya untuk lebih detailnya ya. Tapi kita akan melihat hal ini terlebih dahulu. Yaitu bahwa di dalam Keluaran 25 ayat 10 dan 11 dikatakan kamu harus membuat tabut itu dari kayu penaga dengan ukuran yang sudah Bapak Yahweh tetapkan. Ya, dari kayu. Dan setelah itu disalut dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Jadi kayunya itu nggak kelihatan, gitu maksudnya. Ya, jadi beda dengan kerub yang ada di atasnya, itu dari emas tempaan. Ngerti ya? Kalau dikatakan emas tempaan itu jadi dari emas satu bongkah gede. Ya, ya itu sebetulnya emas kecil-kecil dulu dicor begitu lah ya. Dicor begitu jadi satu bongkah besar, kemudian ditempa, ditatah. Ya, dibentuk menjadi bentuk kerub. Ya, itulah yang disebut sebagai emas tempaan. Ya, itu ada dibuat di kerub yang di atas daripada tabut itu. Tapi kotak tabut itu sendiri itu isinya sebetulnya kayu. Ya, jelas ya, kayu. Kenapa kok ada kayunya? Kenapa kok ada kayunya? Kok nggak langsung kotak itu dari emas murni begitu loh. Ya, kenapa kok kok harus ada kayunya? Siapa yang mau coba menjawab? Silakan. Ya, karena kayu itu menggambarkan kehidupan manusia itu sendiri, Pak Yosef. Kayu menggambarkan kehidupan manusia. Oke, kita tampung dulu. Apalagi? Kenapa kok ada kayunya? Kan mestinya bisa kan ya? Kalau mau dari emas tempaan murni kan bisa. Bisa, sangat-sangat bisa. Lawang apa itu namanya? Menorah itu dari emas tempaan, saudara. Menorah yang gambarnya di belakang saya ini itu dari emas tempaan murni, jadi ditempa sehingga terbentuk seperti itu. Nah, kenapa kok tabut ini ada kayunya, gitu? Ada lagi yang mau memberikan
masukan jawaban? Karena ini untuk sementara di bumi ini Pak, nanti aslinya ada di Samayim kali begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita tampung. Ada lagi yang mau coba untuk menjawab. Mengapa ada unsur kayu? Saya mau coba jawab Pak Roy. Silakan, Bro. Supaya ada perpaduan Pak antara emas dan kayu, dan supaya bisa menambah kekuatannya atau lebih kokoh. Lebih kokoh. Oke, kita tampung. Terima kasih, Brody. Silakan, ada lagi yang mau mencoba untuk silakan Pak. Itu gambaran daripada Bapak Yahweh mau tinggal di dalam manusia. Kayu itu gambaran manusia, dan tabut lo batu kedua lo batu dan atribut yang lain itu adalah gambaran dari Bapak Yahweh. Oke, baik, kita akan tampung dulu. Ya, masih ada yang mau mencoba untuk menjawab mengapa ada unsur kayu? Ada? Oke, baik, saya akan kembali. Kita ikutin saja, saudara akan melihat jawaban saudara, ya. Oke, kita akan mute terlebih dahulu ya, semua ya. Ya, mengapa ada unsur kayu di sini? Itu ada rahasianya, saudara. Ya, ada rahasianya. Jadi perencanaan Bapak Yahweh itu nggak ngawur. Ya, perencanaan Bapak Yahweh itu in details. Ini loh yang luar biasa. Saudara dibawa ke alam detailnya Bapak Yahweh. Ya, tapi banyak orang tidak mau atau menerima, tidak mau menerima bahwa Bapak Yahweh itu detail. Gitu. Ya, sangat disayangkan. Kalau saya bilang Bapak Yahweh detail. Ya, itu luar biasa sekali. Itu keindahan yang dahsyat. Mengapa ada unsur kayu? Kita coba lihat di dalam satu ayat terlebih dahulu, yaitu di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 24. Silakan Brother Enoch. Dan dia tiba di Betsaida, dan mereka membawa seorang buta kepadanya dan meminta dia supaya menjamahnya. Dan setelah memegang tangan orang buta itu, dia menuntunnya keluar dari desa, dan dengan meludah ke matanya seraya menumpangkan tangan padanya. Dia menanyainya, apakah dia melihat sesuatu? Dan setelah melihat, ia berkata, aku melihat orang-orang, karena aku melihatnya bagaikan pohon-pohon sedang berjalan. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat cara Yeshua menyembuhkan orang buta, kalau saudara lihat di dalam ministrinya, itu nggak sama, saudara. Ya, ada yang cuma dijamah, sembuh melihat. Ada yang dia ludahin matanya, seperti orang ini. Kemudian ada yang dia bikin lempung, tahu ya lempung ya? Apa itu lempung? Dia meludah di tanah, kemudian diambil, tanahnya diudek-udek dengan ludahnya, kemudian dioleskan ke mata orang yang buta itu. Itu jadi lempung, apa itu ya lempungnya? Tanah liat. Iya, jadi tanah yang diaduk-aduk. Ya, terima kasih Pak Erwin. Saya bisa lihat cara Yeshua itu melakukan itu beda-beda. Saudara bisa buktikan sendiri. Saudara kalau baca Daftar Elohim pasti akan ngerti apa yang saya katakan. Nah, di dalam peristiwa ini Yeshua itu meludahi matanya orang ini. Waduh, mantap nggak saudara? Ya, saudara pikir wah mantap ya diludahin oleh ludahnya Yeshua. Saudara harus mikirnya itu ya karena saudara sudah tahu ceritanya, ya kan? Tapi coba saudara duduk di kaki atau sepatu daripada orang yang melihat itu atau orang buta itu, ya. Ingat saudara, hari-hari itu nggak ada yang namanya odol, nggak ada yang namanya sikat gigi, nggak ada yang namanya ya penyegar mulut, itu nggak ada. Jadi saudara bisa merasakan orang diludahi itu aromanya apa yang nempel, ya. Saudara bisa lihat di sini ya. Belum lagi yang diudek-udek pakai tanah, saudara bisa merasakan. Waduh, ya. Ya, mungkin saat itu parfum harganya mahal sekali. Ya, tapi dari sini orang ini disembuhkan dengan cara yang demikian. Ya, dan setelah itu Yeshua itu tiba-tiba bertanya, kayak ngetes gitu loh ya. Kayak ngetes kalau sound system dites, testing 1, 2, 3 begitu. Ya kan? Kemudian dia tanya,
Kamu lihat apa? Ya, saya yakin ini peristiwa bukan kebetulan. Ini bicara buat kita sehingga kita punya pengertian yang lebih dalam lagi dalam Davar Elohim. Dan saat ditanyai dia menjawab, aku melihat orang-orang bagaikan pohon-pohon sedang berjalan. Sudah bisa lihat di sini. Ada unsur pohon. Nah, kalau kita lihat tabut itu ada unsur kayu. Kayu itu dari mana? Kayu itu diambil dari pohon yang dipotong. Nah, inilah mengapa di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya, Elohim berfirman, silakan Brother Henok untuk membacanya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Terima kasih. Sudah bisa lihat, ayat ini seringkali dipelintir. Ayat ini seringkali dipotong, dibangun satu konsep Trinity. Trinitas. Padahal ayat ini tuh tidak bicara soal itu. Ayat ini sebetulnya mau berbicara ya bahwa manusia itu dijadikan segambar dan serupa dengan Elohim. Sudah bisa lihat. Padahal manusia itu ada unsur pohon, ada unsur kayu. Bagaimana mungkin itu ada di dalam diri daripada Elohim? Ternyata kita tahu jawabannya. Jawabannya adalah Yeshua HaMashiach. Itu dia jawabannya. Jadi ayat ini bukan bicara soal Trinity atau Trinitas, Bapak sendiri, anak sendiri, roh sendiri, banyak dewa itu namanya. Tidak demikian. Tetapi di dalam planning Bapak Yahweh untuk manusia itu ada unsur yaitu Yeshua HaMashiach, karena Yeshua adalah firman dan Yeshua sendiri mengenakan tubuh manusia ya karena Bapak Yahweh telah menjadi serupa dengan manusia gitu loh. Ya kan? Inilah yang menjadi konteks ya ide daripada ayat ini, disuruhnya Moshe untuk menuliskan biarlah kami menjadikan manusia di dalam citra kami menurut rupa kami. Sudah bisa lihat di sini. Kalau manusia diciptakan ditulis baiklah Yahweh menjadikan manusia di dalam citra Yahweh dan menurut rupa Yahweh, kira-kira benar nggak? Apa yang saya katakan? Nggak benar. Mengapa nggak benar? Karena Yahweh itu roh, Pak. Karena Yahweh itu roh. Sudah bisa lihat. Dan Yahweh sudah tahu bahwa manusia ini pemberontak. Gak akan jatuh. Karena itu juga Bapak Yesus sudah melihat dari jauh bahwa dia harus turun sebagai manusia sama seperti saudara ya, sehingga dapat menyelamatkan saudara dan saya. Dan setelah itu, setelah proses penyelamatan itu selesai, Yeshua yang adalah Bapak Yahweh sendiri kembali di dalam tubuh kemuliaan. Nah, kemuliaan Yahweh itu adalah emas. Karena itu tabut perjanjian itu ada unsur kayu dan emas. Adalah rencana Bapak Yahweh, saudara dan saya, manusia itu dikasih tubuh kemuliaan, tapi nggak semua mau. Ingat ya, tidak semua mau. Ini pilihan ya. Ini pilihan. Tidak semua mau. Mengapa? Karena tidak semua mau menerima darah Yeshua. Siapa yang tidak mau terima darah Yeshua, tidak akan pernah mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, kalau gitu pakai tubuh apa? Kalau nggak pakai tubuh kemuliaan, siapa yang mau jawab?
tubuh yang fana. Tubuh yang fana. Tubuh fana sudah hancur kena api. Tubuh apa? Pak Budiman, tubuh apa? Tubuh jasmani, Pak. Kalau tubuh jasmani sudah mati, nanti di dalam kubur. Manusia yang tidak mau menerima tubuh kemuliaan akan menerima tubuh kehinaan. Ada, saudara, tubuh kehinaan. Ya, itu ada. Jadi, lawan dari tubuh kemuliaan adalah tubuh kehinaan. Nah ini, jadi kalau nggak ngerti akan hal ini ya akhirnya tersesat. Ya, itu ada di dalam Daniel 12 ayat 2. Silakan Brother Henok untuk baca. Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menjadi malu dan kejijikan yang kekal. Ya, itu bahasa ILT-nya. Bahasa LAI-nya adalah untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi ada tubuh kejijikan, tubuh kehinaan. Ini adalah lawan daripada tubuh kemuliaan yang masuk di dalam hidup yang kekal. Ya, paham di sini. Jadi saya sudah ajarkan ini kalau nggak salah di dalam Pengadilan Tahta Putih. Coba saudara lihat di sana pengajaran ini. Ya, jadi ini adalah rencana daripada Bapak Yahweh untuk saudara pakai tubuh kemuliaan, dan itu sudah dibuktikan, yaitu Henok, Elia, kemudian Moshe, ya. Moshe sempat mati, Bapak Yahweh menguburkan, dibangkitkan, dan ketemu dengan Yeshua di Mount of Transfiguration. Ya. Kemudian semua orang yang ada di pangkuan Abraham. Nah, ini kita bisa lihat semua. Ya, ini waktunya beda-beda loh. Henok sendiri waktunya, ya. Kemudian Elia sendiri, zaman Yeshua sendiri. Tapi sama konsepnya, tubuh kemuliaan. Ya. Jadi inilah rencana Bapak Yahweh di dalam manusia, yaitu pakai tubuh kemuliaan seperti siapa? Seperti Yeshua. Jadi kalau pohon tadi, orang buta lihat pohon, itu masih bahan baku, ya, bahan kasar, bahan mentah. Hanya ada dua pilihan, mau diproses atau menolak untuk diproses. Mau menerima darah Yeshua atau menolak darah Yeshua. Saudara bisa lihat. Jadi beda. Kalau nggak mau diproses, keselamatan hanya satu, masuk melalui Yeshua, bukan Yesus. Nggak mau, ngotot, tetap pakai Yesus. Ya, berarti dia tidak mau diproses. Ujungnya akan dibuang di mana? Di lautan api. Jelas. Matius 3 ayat 10. Kalau mau diproses akan menjadi bejana-bejana yang berharga. Matius 3 ayat 10, silakan Brother Enoch. Sekarang juga kapak telah tersedia pada akar pohon. Karena itu, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Terima kasih. Sudah bisa lihat di sini. Kalau tidak mau diproses sehingga menghasilkan buah yang baik, ditebang. Bukan cuma ditebang, dilempar ke dalam api. Saudara jangan mengelak. Mana api, lautan api yang nggak ada? Loh, saudara jangan ngomong seperti itu. Banyak ayat-ayatnya. Ya. Wahyu 20. Siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilempar ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Jadi penting sekali. Sangat-sangat penting sekali kalau mau dibentuk dan diproses. Dan dibentuk diproses ini bukan sekali jadi, saudara, enggak. Kayunya dipotong dulu, kemudian diasah dulu, kemudian
dibersihkan dulu, kemudian banyak prosesnya, akhirnya terbentuk. Jadi ingat, proses keselamatan adalah sebuah proses. Ya, adalah sebuah proses. Dan di dalam proses inilah yang berbahaya. Dan banyak orang tidak mau menerima hal ini. Mereka bilang, sekali selamat tetap selamat. Ngawur. Ya, ngawur sekali. Nah, setelah diproses baru jadi. Ya, baru jadi, yaitu dapat terima tubuh kemuliaan. Prosesnya sama. Henok diproses, Elia diproses, Elisa diproses, Moshe diproses, semua diproses. Ada yang nggak mau diproses? Ya nggak jadi apa-apa. Setelah diproses ya akhirnya Matius 27 ayat 53. Dan setelah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus yaitu Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dapat tubuh kemuliaan. Saya bisa lihat, jadi manusia itu harus melalui proses. Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa, proses pertama langsung TKO, ya, technically knockout langsung, ya, kena tinju, geletak, ya, geletak. Aduh, geletak itu apa ya? Bahasa Indonesia, translator bahasa Indonesia, geletak. Rebah, Pak. Baring. Rebah, Pak. Tumbang. Tumbang. Terima kasih. Terkapar, Pak. Ya, terkapar. Kapar. Ya, terkapar. Ya, langsung KO, knockout, saudara. Baru ronde pertama belum selesai, knockout sudah kena sama setan. Ya, sehingga hilang kemuliaannya. Karena itu dia harus proses. Dalam prosesnya mau nggak untuk terima Yeshua, Yotsin Bo'ayin? Kalau mau, ya baik. Kalau nggak mau, ya ujung-ujungnya dibuang lautan api. Yaitu tubuh kehinaan, tubuh kejijikan. Itu ngeri, saudara. Tapi kalau mau menerima, beriman menerima, maka ya dia dijadikan manusia Elohim terlebih dahulu. Dia nggak langsung masuk Yerusalem baru atau Firdaus, tidak. Tapi harus proses dulu, saudara. Ingat loh, proses loh. Ya. Nah, kalau mau diproses, jadi manusia Elohim, makan tubuh Yeshua, minum darahnya, maka dapat yang namanya tubuh kemuliaan. Jelas banget loh ini di sini. Ya, sangat clear, sangat jelas loh. Rencana Bapak Yahweh itu in details. Kalau saya nggak percaya in details, ilmuwan sekarang sudah menemukan bahwa di DNA saudara itu ada nama Yahweh. Betul kan? Sudah tahu? Ada klipnya? Banyak. Di DNA saudara itu loh, ada ya gematrianya, angka gematrianya Bapak Yahweh. Ya, 50, 56. Yod, He, Waw, He. Ya, itu ada di situ. 10, 5, 10, 6, sorry. Yod, He, Waw, He. Ya, itu detail berarti. Karena itu saudara 10565, Pak. ya 10565, sorry. 10565 Yod He Waw He. Ya 10565, betul. Ya. Ya, sorry. Mess up tadi. Jadi saudara bisa lihat di pengajaran saya di Tebus Tubuh. Ya, ini sangat powerful sekali pengajaran ini. Kemudian juga di dalam tubuh kemuliaan. Saya sudah berikan beberapa banyak pengajaran yang membuktikan dari ayat-ayat Davar Elohim bahwa Bapak Yahweh punya rencana buat saudara dan saya itu in details. Dahsyat sekali, sangat-sangat super dahsyat. Ya. Jadi itulah rumah kita masa depan adalah pertama adalah tubuh kemuliaan. Itu rumah masa depan kita. Yang kedua, rumah masa depan bicara mengenai apa lagi? Yaitu Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Silakan Brother Enoch. Dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka. Dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman, dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing. Dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama.
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunnya ialah Elohim. Ya, terima kasih. Saudara bayangkan, ini orang zaman kuno, saudara. Ya, dan dia punya mata spiritual yang luar biasa. Abraham dipanggil Bapak Yahweh, yang dia cari, dia taat itu karena dia mencari kota yang fondasi perencanaannya, pembangunannya itu dari Elohim. Ada tidak saat itu? Ada tidak? Menurut saudara jawabannya apa? Ada enggak? Belum Pak, belum ada Pak. Iya. Bukannya enggak ada. Terima kasih Pak Budiman. Belum ada. Tetapi matanya daripada Abraham ini bisa melihat yang belum ada itu, di balik yang belum ada itu ada sesuatu. Itu dia. Itulah iman Abraham. Dia bisa melihat kota yang akan disediakan oleh Bapak Yahweh. Kota yang luar biasa. Kota loh ini. Ini bukan taman loh ya. Kota. Ya, kalau dia lihat kota di sini, ini bukan berbicara mengenai Firdaus, bukan. Ini dia bicara mengenai apa? Kalau kota tidak lain adalah Yerusalem baru Pak ya. Yerusalem baru. bayangin saudara. Abraham itu sudah bisa melihat Yerusalem yang baru loh saudara. Kalau sampai hari ini orang nggak bisa lihat konsep mengenai keseluruhan daftar Elohim, buta dia, saya bilang. Ngerti maksudnya? Betul-betul dia dibutakan oleh roh-roh zaman ini. Nggak bisa lihat. Ini Abraham ini hidupnya itu ribuan tahun sebelum Yeshua. Itu sudah bisa lihat. Bayangin saudara. Sebetulnya kita hidup tahun 2024 itu lebih mudah untuk melihat. Karena semuanya udah tertulis, janji-janjinya udah ada, lengkap. Tapi nggak bisa melihat itu banyak orang. Kenapa? Karena roh-roh jahat di dunia ini membutakan mereka. Karena itu bersyukurlah. Saya bersyukur, saudara bersyukur. Kalau kita bisa melihat ini satu anugerah. Persis seperti yang dikatakan oleh Elia. Kalau kamu bisa melihat, kamu dapat. Amin. Kalau kamu bisa lihat, kamu dapat. Asal tidak meleng, ya apa itu? Asal tidak melihat ke yang lain, saudara akan dapat. Saudara konsisten lihat rapture dan akan masuk dalam rapture. Itu namanya bersedia, berjaga-jaga. Saya sudah ungkapkan masalah Yerusalem yang baru ini di pengajaran kode rahasia angka 12. Saya nggak ulangin, tapi saudara kembali ya di Kemah Suci session yang ke-9. Ini luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa. Ya, saudara harus belajar. Ya, saudara harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, di dalam Yerusalem baru, ya angka 12 yang sudah saya berikan, kode rahasia angka 12 di pengajaran kitab apa itu namanya Kemah Suci session yang ke-9. Itu saya sudah jelaskan, yaitu ada unsur angka 144. Ya. Dan disitulah terjadi dibagi menjadi dua, yaitu terbangun dari dua, yaitu 12 suku Israel, dan kemudian 12 Rasul Yeshua HaMashiach yang juga dari Israel, ya, yang akan menjangkau orang-orang Goyim. Dan ini berbicara mengenai kota itu yang sudah dilihat oleh Abraham. Apakah saudara punya kerinduan yang sama dengan Abraham? Kalau tidak punya, gawat, saya bilang. Berarti saudara nggak akan. Sangat rindu. Kalau saudara punya kerinduan dan saudara bisa melihat, maka apa yang dikatakan oleh Elia itu akan terjadi. Kalau kamu bisa melihat, kamu akan dapat. Saya bisa lihat di sini betapa pentingnya mata spiritual yang terbuka. Karena itu kan beberapa kali saya melakukan activation untuk mata spiritual saudara yang sudah ada tapi selama ini masih tertutup. Itu pentingnya di sini, saudara. Kenapa saya lakukan itu? Itu karena yaitu yang dikatakan oleh Elia.
Kalau nggak lihat, nggak dapet gitu loh. Tapi kalau lihat, saudara akan mendapat chance, kesempatan untuk dapat. Itu faktor utamanya itu ada di sana. Ya, saudara bisa minta sendiri, saudara bisa aktifkan sendiri, dan saudara bisa terus mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh dalam Yesus. Kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 12 dan 14. Silakan Brother Reno. Dan memiliki tembok yang besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbang. Pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas pintu-pintu itu telah tertulis nama-nama yang berasal dari kedua belah suku Israel. Dan tembok kota itu memiliki 12 fondasi. Padanya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa enggak? Ini gambaran jasmani saja secara lukisan itu sudah luar biasa. Bagaimana nanti kalau kita mengalami sama-sama? Saya bisa lihat di sana kita bisa cangkruk. Siapa yang tahu arti cangkruk? Itu dah. Siapa yang tahu arti cangkruk? Hangout ya Pak. Hangout, ya, terima kasih. Ada yang nggak ngerti hangout? Hangout masih bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Kumpul sama. Ya. Kopi darat, Pak. Kopi darat, ya betul. Terima kasih, itu bahasa yang terbarunya. Kopi darat. Coba saudara bayangkan. Sekarang kita masih kopi udara, kopi kabel, ya kan? Ini pakai kabel kan? Kopi udara, kopi signal. Tapi nanti satu kali nanti kita akan kopi darat, ya, cangkruk hangout. Di mana? Di Yerusalem yang baru. Luar biasa. Kita bisa bersuka cita, kita bisa tertawa dengan luar biasa. Dulunya kita hanya ketemu, di depan kita hanya bertemu dengan laptop dan cellphone masing-masing. Tapi saat itu nanti, dengan tubuh kemuliaan, kita bisa hangout sama-sama. Saudara bisa lihat, saudara bisa merasakan luar biasa. Dulu kita melihat pakai laptop ini, ya, pakai video call, ya, pakai Zoom, ya kan? Dan nanti kita akan melihat dengan tubuh kemuliaan yang jauh lebih muda, luar biasa. Ya, yang rambutnya putih tidak lagi putih lagi, jadi muda. Haleluya. Ya kan? Kerut-kerut hilang. Nah, luar biasa. Kita bisa mengalami satu blessing yang luar biasa, dan bahkan itu untuk selama-lamanya. Saya bisa lihat, saudara bisa merasakan, ya. Saudara bisa mengimajinasikannya sekarang. Inilah VR. Saya bisa lihat satu kota yang super dahsyat yang Bapak Yahweh sediakan untuk saudara dan saya. Ya, penuh sukacita, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada kematian. Ya, isinya sangat luar biasa. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan oleh Yahweh Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Ajaib. Ya, saudara bisa melihat, luar biasa. Ya, jadi ini angka 12. Saya nggak akan bahas yang ini. Coba saya akan cek terlebih dahulu. Ya, sebentar ya. Ya, saya akan berdoa di sebentar.
Ya, inilah tempat yang disediakan oleh Yeshua melalui janjinya di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Silakan Brother Enoch. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Tempatnya Yeshua di mana? Yerusalem yang baru. Ya, luar biasa. Inilah yang disediakan. Inilah rumah masa depan. Rahasia rumah masa depan. Siapa yang lihat, dia dapat. Saya bisa lihat, asal jangan meleng. Oke? Jadi penting sekali. Nah, tapi sebelum masuk Yerusalem yang baru, kita akan dibawa dulu jalan-jalan. Kemana? Kerajaan 1000 tahun. Iya, betul. Kerajaan 1000 tahun. Jadi sebelum masuk Yerusalem baru, kita menikmati tubuh kemuliaan kita di dalam Yerusalem yang baru. Luar biasa nggak? Inilah nanti hari yang ke-7 setelah, ya, tidak lama lagi, sekitar 6 tahun ke depan. Ya kan berdasarkan pola, ya kan, saya ngomong berdasarkan pola ya, bukan ramalan ya. Jadi kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun terlebih dahulu. Kita dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang luar biasa, tapi kita memerintah bersama dengan Yeshua, ya, untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Luar biasa nggak rencana Bapak Yahweh? Kita terima rumah kita, ya, yaitu tubuh kemuliaan. Kita dikasih kesempatan untuk bisa apa itu namanya? Bisa mengingat apa yang menjadi karya Yeshua di dalam kehidupan kita dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, dengan luar biasa. Dan setelah itu kita akan masuk di bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Jadi sangat luar biasa. Saya sudah jelaskan hal ini di dalam Kemah Suci session yang ke-8. Sudah bisa lihat, ya. Nanti saya akan lanjutkan mengenai rahasia rumah masa depan, sehingga kita betul-betul dapat menikmatinya. Untuk sementara pakai VR, virtual reality, akan tetapi nanti kita akan mengalami sesuatu yang betul-betul dahsyat, luar biasa. Hari ini kita hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ingat, Bapak Yahweh bekerja di dalam pola, ya, karena itu kita harus berjaga-jaga. Mengapa? Karena kita sudah masuk di dalam putaran 3,5 tahun Shemitah, cycle Shemitah yang pertama. Dengan berdasarkan pola Shemitah, ingat ya, berdasarkan pola Shemitah, kita sudah bisa menghitung. Karena itu saudara berjaga-jaga. Mengapa? Di depan kita ada rapture, saudara harus jaga-jaga dengan, kalau yang belum mendengar pengajaran mengenai High Alert 2026, saudara coba dengarkan, penting sekali. Mengapa? Karena waktu-waktu ini akan diperpendek oleh Yeshua. Kenapa? Kalau tidak diperpendek, maka manusia tidak akan ada yang selamat. Karena waktu diperpendek itu, ya, sehingga orang-orang pilihan dapat diselamatkan. Ya, rahasianya ada di mana untuk mengetahui hal itu? Ada di 1290 hari dan 1335 hari, ya, pengajaran yang sudah ada di pelayanan menorah. Lihat ini, dari sinilah kita bisa melihat satu pola yang Bapak Yahweh berikan dengan perhitungan yang detail, sehingga kita berjaga-jaga akan rapture yang akan terjadinya di akhir 2025 atau awal 2026. Ya, berjaga-jagalah. Karena itu barang siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan, segera masuk, yaitu melalui pintu, dan pintu itu adalah Yeshua, Yod-Shin Waw Ayin. Ya, dan barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar akar pola yang benar, tinggalkan semua tradisi-tradisi, berani bayar harga untuk meninggalkan itu semua. Waktunya sudah nggak lama lagi. Nggak berani bayar harga berarti saudara tidak melihat. Saya bisa lihat, kalau nggak berani bayar harga, ya tidak dapat apa-apa. Setialah dan masuk di rapture. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa menghubungin teman-teman yang sudah siap untuk membaptis saudara. Ya, saudara bisa screenshot dan menghubungi mereka.
Ya, Bapak yang berkati, saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona sehingga